Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra-putri semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga di pagi hari ini kita bisa mengikuti pelajaran dengan setulus hati. Mari sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Berdoa dipersilakan. Kita motivasi diri kita terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pelajaran. Hidup ini tidak lepas dari berbagai masalah. Tinggal kita bagaimana menyikapi masalah yang kita hadapi. Ketika banjir, kita kedumel, banjir lagi, berulang-ulang itu kita masukkan ke dalam bawah otak sadar kita. Hujan lagi, becek, bisa kemana-mana, becek, panas lagi, serba salah, banjir salah, hujan salah, becek salah, panas salah. Makanan ibu, makanan di rumah, tempe lagi, tahu lagi, jengkol lagi, sambal lagi. Tidak ada menu yang lain kah? Makan telur bikin gatel, makan bayek bikin batuk, makan permen bikin sakit gigi. Terus itu kita ulang-ulang, kita masukkan ke dalam pikiran kita. Bodoh banget gue ini, bodoh banget gue ini, bodoh banget gue ini, bodoh banget aku ini. Terus kita masukkan ke dalam diri kita. Jelek banget aku ini, hidungku pesek, badanku gendut, gigiku ompong. Aduh, pokoknya tidak ada yang menarik dalam diriku. Kalimat-kalimat ini tidak ada yang positif sama sekali. Semuanya hujatan kepada diri kita, hujatan kepada alam. Siapa yang kita hujat sesungguhnya? Gak kuat lagi aku. Sudah putus asa. Sudah di tingkatan putus asa, di tingkatan yang paling berbahaya. Keluh kesah penuh dengan kesadaran adalah tanda kufur nikmat. Misalnya kalimat tadi, hujan lagi, hujan lagi. Coba kalian pikir, siapa yang menciptakan hujan? Tuhan kita. Berarti kalian menyalahkan Tuhan. Berarti kalian sedang demo kepada Tuhan. Padahal mungkin ada di samping kalian, ada yang membutuhkan air. Mungkin ada di jauh sana, ada hewan-hewan yang sedang membutuhkan air. Mungkin ada tanaman yang membutuhkan air, dan lain sebagainya. Ketika kita belum kesah dengan kesadaran adalah tanda kita sedang kufur nikmat. Keluh kesah yang diulang-ulang penuh dengan kesadaran, ataupun senda gurau, ataupun lagu-lagu yang galau-galau, bisa menjadi doa. Tidak sedikit para penyanyi-penyanyi yang sering menyanyikan lagu-lagu galau, kemudian ternyata di hidupnya juga mengalami nasib yang serupa dari lagu-lagu itu. Kalian mungkin bisa nyari beberapa penyanyi terkenal Indonesia yang menyanyikan sebuah lagu-lagu galau, ternyata hidupnya hampir persis dengan yang dia nyanyikan itu. Jadi secara tidak langsung ketika lagu itu sudah masuk ke dalam memori otak kita, masuk ke dalam kesadaran bawah sadar kita, ternyata lagu itu pun bisa menjadi doa. Maka pilihlah lagu-lagu atau ucapan-ucapan yang mulia, ucapan-ucapan yang sudah terpilih, yang telah dijanjikan surga dari ucapan-ucapan itu. Jangan memilih kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata hewan-hewan kalian kumpulkan, sumpah serapah kalian ucapkan,
kalimat maki-maki yang sering kalian ucapkan dengan kata-kata yang keras, dengan kata-kata yang kasar, itu sangat bahaya karena menjadi sebuah doa. Hati-hatilah berucap, berucaplah yang positif, berucaplah kalimat-kalimat yang sudah teruji kebaikannya. Dari zaman ke zaman orang banyak mengucapkan kalimat-kalimat itu. Jangan mengucapkan kata-kata yang baru, yang konotasinya, yang artinya jelek, yang artinya negatif. Itu akan menyesakkan dada kita, dan suatu hari tanpa kita sadari kita akan tercengkeram, terpenjara oleh kata-kata itu. Siapa yang mau? Tentu tidak ada yang mau. Maka mulailah dirimu dengan ucapan-ucapan yang positif. Aku bisa, aku harus sukses, aku bahagia, aku kuat, aku sehat. Semoga semua itu menjadi kemuliaan bagi diri kalian. Atau mungkin astagfirullahaladzim, atau subhanallah, atau alhamdulillah, Allahu akbar. Kata-kata yang sudah teruji kebaikannya, yang sudah teruji oleh zaman. Makasih. Kita masuk kembali kepada teknik-teknik seni lukis. Ini bagian 2, karena bagian 1 sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Teknik-teknik yang lalu, misalnya kita sudah pernah membahas tentang lukisan cat minyak, lukisan cat akrilik, lukisan cat air, lukisan mate, lukisan digital, lukisan pasir, lukisan grafiti, lukisan semprot, lukisan tekstur. Ini semuanya sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kalau ada yang tidak paham, diulang lagi pertemuan yang lalu. Semoga kalian ketika mengulang, ada materi yang tidak paham tersebut akhirnya menjadi paham. Kita mulai pada teknik yang kedua. Bagian kedua kita mulai yang nomor 11, lukisan literati atau lukisan dengan menggunakan tinta bak Cina atau tinta hitam Cina. Tinta hitam Cina digunakan untuk membuat karya seni. Tinta hitam Cina cukup populer di negara Asia. Kebanyakan digunakan untuk kaligrafi. Berbagai nuansa hitam dibuat dengan mencampur air ke tinta hitam untuk menciptakan konsistensi yang diinginkan. Bagi kalian yang sering melihat film Cina, film-film kolosal Cina ataupun film biasa Cina, akan ketemu huruf-huruf seperti ini. Ya, itu dari kuasnya aja sudah berbeda, tidak biasa dengan kuas yang sering kita pakai. Tintanya tinta Cina yang hanya berwarna hitam saja. Karya lukisnya biasanya berbentuk kaligrafi, walaupun juga ada bentuk-bentuk tanaman-tanaman yang lainnya. Nomor 12, lukisan lilin panas atau lukisan encaustic. Teknik melukis ini menggunakan lilin lebah yang dilelehkan dan ditambahkan ke pigmen warna. Lilin dingin dan lilin lebah panas digunakan dalam teknik ini. Lukisan encaustic biasanya dibuat di atas kanvas kayu. Jadi biasanya kalau kanvas itu dari kain, tapi kanvasnya dirubah dengan menggunakan kayu. Misalnya ini kan sering kalian lihat warna lilin yang beraneka warna. Mungkin kalian pergi ke toko akan cari beberapa lilin. Nah kemudian dengan teknik-teknik tertentu, dengan bahan lilin, maka akan jadilah sebuah lukisan dengan menggunakan macam-macam teknik yang bisa kalian pakai dalam menggunakan lilin. Kemudian nomor 13, fresco secco painting, teknik melukis dinding. Lukisan fresco secco biasanya dibuat pada plester kapur yang baru dibuat. Maksudnya orang plester rumah, ya, membuat dinding rumah yang masih basah.
Pigmen warna adalah larutan air campuran dan langsung diterapkan pada kapur, sehingga menciptakan lukisan permanen. Lukisan fresco secco telah ada sejak zaman Renaissance. Orang dapat melihat lukisan-lukisan ini di dinding dan di langit-langit Vatikan. Jadi bagi orang Kristen, itu ada di Vatikan sana ada lukisan-lukisan yang dibuat dengan menggunakan teknik lukisan fresco secco. Kita amati, ini ada seorang ahli membuat lukisan secco dengan teknik fresco tadi ini. Jadi dinding ini masih basah. Dinding yang basah ini kemudian menggunakan sebuah desain yang dibuat terlebih dahulu. Desainnya diletakkan di atas dinding yang masih basah. Kemudian nanti akan digambari Michelangelo. Nah, ini melukisnya masih di atas kertas. Hal-hal penting saja yang ditebali, ya akhirnya terjadilah seperti ini. Kemudian dilukisilah yang sudah diciplak tadi. Ini adalah lukisan fresco secco. Kalau ini ya lukisan dinding secara umum. Lukisan dinding yang dibuat seakan-akan 3 dimensi. Anak-anak bisa bermain dengan lukisan-lukisan ini. Ini biasanya di tempat-tempat pariwisata. Biasanya dibikin yang seperti ini agar para pengunjung lebih banyak yang datang. Lukisan 3 dimensi. Ini juga lukisan dinding. Kalau ini lukisan dinding asli. Ini kelihayan seseorang membuat sebuah lukisan di dinding dengan kemampuannya dia. Akhirnya dinding yang kosong bisa dibikin sebuah lukisan. Kemudian selanjutnya lukisan medium cat air buram. Adalah media cat air buram yang digunakan dengan zat pengikat lainnya untuk membuat karya seni. Kapur putih atau warna putih ditambahkan ke campuran warna air untuk mengatur transparasi pada layar dalam teknik guance. Guance tidak dapat diterapkan langsung ke kanvas karena tidak mengikat dengan baik. Jika Anda ingin menggunakan pada kanvas, maka pigmen akrilik harus dicampur. Akrilik sudah tahu ya pada pertemuan yang dahulu. Kemudian nomor 15, lukisan tempera. Lukisan tempera dikenal sebagai lukisan telur. Mengapa mereka cepat kering dan cat lebih tahan lama daripada yang lain. Kuning telur digunakan sebagai media pengikat, cenderung lebih cepat kering. Ini adalah salah satu teknik melukis tertua yang diketahui. Ini kita nanti bisa melihat teknik melukis dengan telur. Jadi ini kuning telurnya yang diambil, kemudian dicampur dengan pigmen warna dicampur untuk membuat sebuah lukisan. Ya, seperti ini. Nomor 16, lukisan mozaik. Lukisan mozaik adalah lukisan yang menggunakan teknik menempelkan pecahan kaca, porselen, butir mineral, batu berwarna, atau biji-bijian yang disusun sebagai pola gambar. Mungkin dulu ketika kalian berada di SD pernah praktek ini. Jadi menempelkan barang-barang kaca,
porselen kaca atau butiran mineral atau biji-bijian kamu tempelkan, kemudian membentuk sebuah pola, membentuk sebuah gambar. Itu namanya lukisan mozaik. Ya, misalnya ini keramik yang dipotong-potong dengan rapi, kemudian disusun-susun, akhirnya menjadi sebuah lukisan bunga yang di sampingnya menjadi lukisan ikan di laut. Ini membutuhkan ketelitian, ya, membutuhkan kesabaran yang tinggi agar lukisannya menjadi rapi dan indah dan enak dipandang mata. Lukisan mozaik. Kemudian nomor 17, lukisan trip painting atau lukisan tetes. Seperti namanya, lukisan tetes merupakan cat menetes di kanvas untuk membuat lukisan tetesan. Tekniknya mengayunkan ember cat yang tertusuk di atas kanvas horizontal atau dengan menuangkan cat langsung kepada kanvas. Kemudian cat tersebut dengan teknik tertentu atau dicampur dengan beberapa warna, akhirnya jadilah sebuah lukisan yang diinginkan. Ya, ini misalnya ini, kalian bisa mengamati ini langsung dituang di kanvas. Ya, di dalamnya sudah dicampur dengan beberapa cat. Akhirnya jadilah sebuah lukisan. Tinggal kemampuan mengolah kita. Ya, tinggal kemampuan mengolah agar jadilah sebuah lukisan yang diinginkan. Kemudian 18, pottery adalah lukisan di atas tembikar atau keramik. Setelah dibakar, lukisan adalah keramik akan tampak lebih hidup. Ya, ini mungkin bagi orang-orang yang kaya mempunyai keramik yang tinggi, yang kadang-kadang tingginya sampai 2 meter ataupun 1,5 meter yang ukuran besar-besar, atau bahkan yang kecil-kecil, kadang-kadang di situ ada lukisannya. Kalau enggak, ada di piring-piring makan kita. Kadang-kadang di piring-piring makan kita juga ada lukisan-lukisannya yang dari porselen, ya, bukan yang piring bening. Ini berarti melukis di porselen, di keramik, di media keramik. Kemudian nomor 19, panel painting atau multiple part painting. Lukisan panel adalah lukisan yang dibuat di atas panel datar yang terbuat dari kayu, baik potongan tunggal ataupun sejumlah potongan yang digabungkan menjadi satu. Ini mungkin lebih pahamnya ini. Ini kan potongan-potongan kayu, potongan kayu 1, potongan kayu 2, potongan kayu 3, potongan kayu 4. Kemudian digabung-gabung, kemudian dibikinlah sebuah lukisan. Ini namanya lukisan panel. Nomor selanjutnya, lukisan velvet, lukisan beludru. Lukisan beludru adalah jenis lukisan yang biasanya menggunakan kain beludru, biasanya berwarna hitam, sebagai penopang yang merupakan pengganti kanvas, kertas, ataupun bahan sejenis. Ya, misalnya ini yang hitam ini adalah beludru. Ya, yang hitam-hitam ini adalah beludru aslinya, kemudian digores dengan cat-cat, terserah menggunakan cat minyak, biasanya menggunakan cat minyak atau cat akrilik. Ya, ini biasanya di tempat-tempat wisata ada, terutama yang pernah saya lihat yang banyak itu di Bukit Tinggi, di sekitar Ngaresihano. Ini banyak. Kita lanjutkan. Lukisan manuskrip. Lukisan manuskrip adalah suatu lukisan dalam suatu naskah atau semua dokumentasi ditulis tangan. Sebetulnya ini dokumentasi zaman dahulu ketika kita belum kenal dengan mesin ketik, mesin digital seperti sekarang. Maka orang-orang dulu cara menulisannya dengan menulis di kertas atau di lontar ataupun di media-media yang lain. Seperti zaman dahulu orang-orang menulis Alkitab, mungkin Al-Quran, Al-Hadis tidak langsung di komputer, tapi menggunakan kertas ataupun menggunakan media-media yang lain. Itu berarti media manuskrip. Orang-orang Jawa dulu ketika menggunakan ketika beliau-beliau menulis lagu-lagu,
juga menggunakan daun lontar. Nomor selanjutnya, lukisan kaca terbalik atau lukisan kaca. Lukisan kaca terbalik menerapkan cat pada kaca dan gambar terlihat ketika Anda melihat melalui kaca. Jadi melukisnya di bagian depan, tetapi sungguhnya nanti jadinya berada di baliknya. Bukan di depannya itu yang dilihat, tetapi di baliknya. Kalian bisa melihat di YouTube, ada tulisan di bawah ini. Nah, ini misalnya, jadi ini melukisnya di bagian bawahnya sana sebetulnya, kemudian jadinya ini kemudian ditebali agar lebih menarik. Nomor selanjutnya, lukisan miniatur atau lukisan kecil. Ini merupakan sebuah lukisan kecil di atas kertas yang menjadi sebuah ilustrasi buku atau karya seni lepas yang disimpan dalam sebuah album. Disebut muroko ya. Ya, ini kecil banget ukurannya. Ini orang-orang yang jelimet pun akhirnya melihatnya pun menggunakan bantuan pembesar, kaca pembesar. Ini betul-betul orang-orang yang mempunyai ketelitian yang sangat tinggi melukis melukis dengan ukuran yang kecil. Lukisan mini. Kemudian selanjutnya lukisan aksi. Action painting adalah lukisan spontan yang cepat dengan sapuan kuas langsung di kanvas. Tetesan cat menyebabkan efek yang indah. Lukisan aksi kadang-kadang disebut abstraksi gestural. Merupakan gaya lukisan di mana cat secara spontan mengalir, terciprat atau dioleskan ke kanvas. Bukannya diaplikasikan secara hati-hati. Jadi menggambar itu langsung cerapret gitu ya. Akhirnya jadi sebuah lukisan, bukan pelan gitu. Konsepnya sudah langsung berada di pikiran mereka masing-masing. Lukisan perspektif. Anamorphosis adalah lukisan perspektif. Pengertian perspektif dalam seni rupa adalah gambar hasil karya seni rupa dua dimensi sebagai upaya memberi kesan ruang pada sebuah lukisan, di mana tujuannya adalah agar benda yang dilukis dalam kanvas ataupun media lainnya tampak benar-benar memiliki dimensi ruang. Jadi kalau kita belajar gambar perspektif akan ketemu namanya horizontal, namanya vertikal, 1 titik lenyap, 2 titik lenyap, 3 titik lenyap, dan lain sebagainya. Kemudian ada perspektif burung, perspektif kata gitu ya. Itu di gambar perspektifnya. Ini lukisan perspektif, jadi sudah berada di atasnya gambar. Ya, misalnya ini kira-kira berapa titik lenyap? Tentu ini adalah menggunakan 1 titik lenyap. Berada di bagian sana, di bagian tengah. Nah, ini juga begitu, 1 titik lenyap menuju ke terowongan sana. Sengaja saya tidak mencari yang gambar ya, karena ini lebih memudahkan pemahaman kita. Ini 2 titik lenyap. Ada titik lenyapnya berada di samping sana, titik lenyapnya di sebelah sini. Jadi ada 2. Ini kalau ditarik garis, ini kalau ini ditarik garis ke sana, ini akan ketemu. Ini namanya titik lenyap 1. Kemudian ketika ini ditarik garis, sana, ini juga bawah tarik garis sana, akan ketemu titik garis, namanya titik lenyap 2. 1 di sini, 1 di sini. Ini gambar perspektif. Agak rumit. Akhirnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.